Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwatal iman, jamaah yang semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, satu kata yang selalu menghiasi lisan kita sebagai salah satu bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat dan memberikan curahan rahmat kepada kita semua dalam menjalankan kehidupan kita ini. Salam dan salawat kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok yang paripurna dan istimewa, sebagai teladan kita yang telah rela mempertaruhkan jiwanya demi memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala yang saat ini kita rasakan semua. Yang saat ini kita rasakan keberkahan-keberkahan dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, jamaah yang semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang berhijrah kepada Allah, yang beriman kepada Allah dan membuktikan keimanannya dengan sikap hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengikutkan dengan sikap jihad, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta bahkan dengan jiwanya mereka sendiri. A'zamu darajatan 'indallah, mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah orang-orang yang memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul faizun, dan mereka adalah orang-orang yang dijanjikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, jamaah yang semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang mulia ini mengajarkan kepada kita tentang sikap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ingin mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah. Apa yang kemudian kita tunjukkan sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah? Sikap apa yang kemudian harus kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ikrar dan janji terhadap keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kalau hanya sekedar mengaku beriman kepada Allah, kalau hanya sekedar kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada sikap, tanpa ada amalan yang kita perbuat, tentu keimanan ini belum sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang mulia ini juga memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman bahwa kita mesti mempersembahkan sikap terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti menunjukkan keimanan kita secara total di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Penghambaan yang total di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita bahwa kalau ingin kita mendapatkan posisi mulia di hadapan Allah, kalau kita ingin mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita mesti berhijrah. Alladzina amanu wa hajaru, orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang berhijrah. Apa yang kemudian kita fahami tentang hijrah tersebut? Secara bahasa, hijrah itu artinya perpindahan tempat. Berpindahnya seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain. Akan tetapi
makna hijrah yang mesti kita fahami saat ini itu bukan hanya sekedar perpindahan tempat. Bukan hanya sekedar kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Akan tetapi kalau kita melihat dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai riwayat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita pengertian tentang hijrah. Orang-orang yang ingin berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau secara sekilas kita lihat di sekitaran kita, orang-orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan segala bentuk keburukan-keburukan masa lalu menuju kebaikan-kebaikan yang dia lakukan saat ini. Orang berhijrah kalau kita lihat dan kita saksikan adalah orang yang meninggalkan perkara-perkara maksiat masa lalu yang kemudian dia tunjukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk keseriusannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berbagai riwayat, di dalam hadis-hadisnya bahwa orang yang berhijrah al-muhajiru ma hajara ma nahallahu an. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berhijrah adalah meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang itu harus ditinggalkan. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan wal muhajiru ma hajaral khataya wadz-dzunub. Orang yang berhijrah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang berupaya meninggalkan perkara dosa dan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama ini kita selalu berdosa atau bahkan seakan-akan dosa ini menjadi satu bagian dari kebiasaan kita saat ini, kalau kemudian kita menginginkan kemuliaan di sisi Allah, maka kita mesti berhijrah, meninggalkan segala bentuk dosa yang saat ini mungkin menjadi kebiasaan-kebiasaan kita. Kemudian di dalam riwayat yang lain, wal muhal hijratu an tahjural fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan segala bentuk dosa yang nampak ataupun yang tersembunyi. Karena kita lihat ada orang yang sudah hijrah jasadnya, sudah hijrah kelakuannya, tapi hatinya belum bisa hijrah. Ada orang yang tampaknya sudah alim sekali, meninggalkan pakaian-pakaian yang tidak bermanfaat, selalu datang ke masjid, tapi hatinya belum bisa hijrah dari dengki kepada orang lain. Hatinya belum bisa hijrah untuk meninggalkan dosa-dosa hati. Hatinya belum bisa hijrah, selalu dihantui dengan rasa cemburu terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada saudara-saudaranya yang lain. Makanya kalau kita kemudian menginginkan hijrah, kita mesti hijrah secara total, secara keseluruhan. Meninggalkan segala bentuk dosa dan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya jasad kita, bukan hanya yang nampak, bukan hanya tubuh kita dengan segala bentuk amalan-amalan, tapi juga yang tidak nampak terhadap dosa-dosa hati kita. Kita mesti hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Ikhwatal iman, jamaah yang semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian kita mesti dituntut sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menginginkan derajat yang mulia, kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita mesti melakukan hijrah. Kita mesti melakukan perpindahan dari nilai-nilai keburukan menuju nilai-nilai petunjuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang berbahagia, apa yang mesti kita hijrahkan? Terkhusus di momentum Ramadan saat ini, kita mesti berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hijrah dari kemalasan ibadah. Ramadan saat ini itu mesti menjadi alasan kita hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dari rasa malas kita melakukan ibadah. Ramadan saat ini itu mesti menjadi alasan bagi kita untuk hijrah kepada Allah dari kemalasan-kemalasan ibadah kita. Kalau ternyata Ramadan ini tidak bisa menjadi momentum yang tepat bagi kita untuk mendongkrak semangat ibadah kita, maka jangan pula kemudian kita harapkan di bulan-bulan yang lain kita melaksanakan ibadah itu. Kalau ternyata di Ramadan saja kemudian kita gagal untuk menaikkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
Kalau ternyata Ramadan ini tidak bisa menjadi waktu yang tepat untuk kita hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan harap kemudian kita bisa melakukan perubahan-perubahan positif ini di bulan yang lain. Ini menjadi satu alasan. Karena sejatinya di bulan Ramadan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Futtihat abwaabul jannah." Pintu-pintu surga itu dibuka lebar, dibuka lebar. Tidak ada satu pintu surga pun ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghulliqat abwaabun nar, dan pintu neraka itu ditutup semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa suffidati syayatin, dan setan-setan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian tidak ada lagi kemudian alasan kita untuk tidak melakukan kebaikan selama bulan Ramadan. Kalau ternyata Ramadan saat ini pun tidak menjadi satu momentum yang tepat bagi kita untuk hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa kemudian kita pastikan di bulan yang lain kita tidak dapat melakukannya. Ikhwatal iman, jamaah yang semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian kita mesti hijrah dari kemalasan ibadah kita di bulan Ramadan ini? Karena tentu kita mesti meyakini dan menyadari Ramadan yang hadir saat ini di hadapan kita, Ramadan yang saat ini kita rasakan adalah karunia dan pemberian besar dari Allah Subhanahu wa taala yang bagi siapapun tidak bisa dia beli. Kita yang merasakan Ramadan saat ini adalah pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin memiliki sahabat, memiliki kerabat, atau bahkan keluarga kita sendiri yang jauh-jauh hari sebelum masuknya Ramadan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kasih sampai Kak di Ramadan. Ya Allah, sampaikan saya untuk masuk ke dalam bulan Ramadan." Akan tetapi kita lihat sendiri, ada dari kalangan keluarga kita yang kemudian tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru tidak diberikan nikmat Ramadan satu kali lagi dalam kehidupan. Maka kita kemudian yang mendapatkan kemuliaan dan kenikmatan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, mari kita kemudian berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memaksimalkan segala bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Kita menjemput segala bentuk rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala yang tercurahkan kepada kita semua, yang mesti kemudian kita dapatkan dalam setiap detik-detik Ramadan kita saat ini. Salah seorang ulama mengatakan, kalau sekiranya penghuni-penghuni kuburan saat ini diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara kepada kita, kalau sekiranya penghuni-penghuni kuburan saat ini diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara kepada kita yang saat ini masih hidup, tentu mereka akan berkata kepada kita, jangan pernah sia-siakan satu detik pun di dalam bulan Ramadan. Karena mereka pun merasakan betapa kehilangan nikmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar yang selalu tercurahkan di dalam bulan suci Ramadan. Ikhwatal iman yang semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, bahwa kita mesti hijrah dari kemalasan ibadah kita. Kalau saat ini mungkin atau di bulan-bulan yang lain kita malas datang ke masjid beribadah, Ramadan ini mesti menjadi momentum yang tepat bagi kita. Kalau saat ini atau bahkan yang sebelum-sebelumnya kita malas melakukan salat sunnah, di Ramadan kita perbanyak salat sunnah kita. Kalau saat ini mungkin dulu kita belum banyak, belum maksimal tadarus kita, saat ini kita pergunakan untuk memperbanyak tadarus, membaca Al-Quran, mentadaburi segala bentuk makna-makna Al-Quran, atau bahkan menghafalkan Al-Quran itu sendiri. Ikhwatal iman yang semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa yang mesti kita hijrahkan kepada Allah? Hijrah gaya hidup kita. Hijrah gaya hidup kita. Gaya hidup kita ini mesti berkembang, mesti bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gaya hidup kita saat ini, pakaian yang kemudian kita pakai, atau bahkan kendaraan yang kita pakai saat ini, itu mesti bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan yang mungkin kita lakukan saat ini, itu mesti kita niatkan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita mesti memahami
bahwa hijrah yang akan kita lakukan atau yang saat ini kita lakukan itu mesti lebih luas pemaknaannya dari hanya sekedar berpindah tempat. Akan tetapi kita mesti mempersembahkan hijrah terbaik, meninggalkan segala bentuk dosa dan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala demi mendapatkan apa yang kemudian menjadi janji Allah Subhanahu wa taala, a'zamu darajatan indallah. Orang-orang yang seperti ini kata Allah akan mendapatkan kedudukan mulia, akan mendapatkan kedudukan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul faizun, dan mereka pula akan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini menjadi motivasi, menjadi nasihat kepada kita semua, terkhusus kepada kami yang menyampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani setiap program-program Ramadan kita sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan-keberkahan dan memberikan ampunan kepada kita semua. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.